Bang, kalau iPhone harga di bawah 1 juta ada nggak? Ada, contohnya kayak iPhone 6s, iPhone 6, iPhone 5s, dan seterus ya di bawah-bawah itulah serisnya. Itu di bawah 1 juta. Bang, kalau Android harga di bawah 1 juta ada nggak? Iya, 1,5 juta ada bang, kalau gitu yang murah ada. Lu bisa beli Sony Limba Jepangan yang satu ini. Yang dimana handphone ini tuh lumayan enak dipakai untuk HP cadangan. Enaknya di mana? Enaknya di layar. Layarnya enak. Bahkan layar ini gue lebih suka layar yang ada di Sony ini ketimbang layar yang ada di iPhone. Meskipun iPhone layar ori bawaan ya. Layarnya enak dan kameranya juga masih enak. Masih buat jepret-jepret masih oke, buat rekam video masih oke. Minusnya ya kadang lu dapat unit yang rada cepat panas aja. Nah, ini range harga setengah jutaan atau di bawah 1,5 juta atau di atas 1,5 juta tergantung kondisinya dan di mana kalian beli. Kalau ini di atas 1,5 juta tapi di bawah 1 juta. Ada yang lebih murah lagi, bang. Kalau HP 100 ribuan ya, kira-kira dapat kayak gimana? Aduh. Di tahun 2025 ya, kalian kalau nanya HP 100 ribu kayak gimana, tenang, lu pada datang di channel yang tepat gitu. Anjir, gua bisa jawab cuy. I'm pretty sure 100% my question and my answers is 100% accurate ya. Kira-kira HP 100 ribuan di tahun 2025 dapatnya kayak gimana? Kepo kan lo ya. Jarang kan ada YouTuber ampas sampah yang ngebahas per HP-HPan yang versi termurahnya bener-bener down to earth ya. 100 ribu nggak main-main, 100 ribuan ya. Dari yang ngebahas iPhone 1 juta, 2 juta, 3 juta sampai 7 juta, 10 juta up. Sekarang bahas HP 100 ribu. Nggak usah banyak bacot tot. Kira-kira HP apa yang harga 100 ribuan yang bisa dibeli di tahun 2025? Ini dia jawabannya. Anjay. Apa ini? Oke, gue bakal coba jelasin. Tapi sebelumnya sorry videonya agak goyang-goyang aja ya, karena di sini gue lagi sedikit banget timing gue, waktu gue untuk bikin konten, jadi gue sebisa mungkin upload konten. Nah, di konten kali ini kita coba fokus bahas HP 100 ribuan. Nggak mesti Samsung, nggak mesti Android, banyak tipe-tipe lain, tapi mostly kebanyakan kalau lu budget 100 ribuan only ya, di bawah 200 ribu. Gua nggak bicara 300 ribu, gua nggak bicara 200 ribu, gua bicara 100 ribuan. Lebih dikit dari 100 ribu bulat ya. Kira-kira HP seperti apa? Ya kondisinya kebanyakan seperti ini. Dan ini gue beli di forum marketplace. Oke, forum jual beli cuy maksud gue. Nah, ini handphone udah hampir setengah tahun gak nyala sama gue. Tapi gue tahu kondisi handphone ini seperti apa, jadi gue bisa cerita di video ini. Nah, jadi kalau lu punya budget 100 ribuan dan lu pengen beli HP, saran gua lu mending jangan beli second. Lu mending beli HP-HP teknologi tuir yang candy bar gitu. Karena itu lebih bisa dipakai. Karena apa? Ah bang, daripada beli HP-HP kayak ala-ala Nokia jadul candy bar gitu kan belum Android. Mendingan 100 ribu gue udah beli HP-HP Android di yang second banyak. Oke, gue bakal coba jelasin. Budget 100 ribuan lu tuh bakal dapat Android yang cukup mengenaskan menurut gua ya. Dari fisik aja lu udah bisa mengenali ya. Yang mengenaskan itu apa? Yang pertama adalah antara layar dan home buttonnya beda, tombol home-nya beda. Yang which is itu oke aja, nggak ada masalah. Cuman permasalahannya ini keras. Dan seingat gua ini tidak berfungsi. Jadi cuman penghias aja biar nggak kopong nih tombol home-nya. Oke. Nah, permasalahan berikutnya kenapa ini bisa belang, gue nggak tahu antara ini warna putih ya bagian LCD-nya apa LCD yang diganti atau tombol home yang diganti. Nah antara itulah warnanya. Jadi penyesuaian, tapi murahnya kalau LCD-nya masih bisa, touchscreen-nya masih bisa, lo ganti home button aja murah ya kan. Terus keminusan berikutnya HP 100 ribuan, jaring speaker tidak ada pisan. Woi, anjay. Nah kalau jaring speaker tidak ada itu minusnya apa? Minusnya lo kalau buat teleponan kadang nggak ada suaranya karena speakernya kemasukan debu. Kadang sember suaranya kresek-kresek gitu. Kalau lo teleponan di dalam ruangan yang senyap masih bisa. Kalau lo pakai HP model begini yang jaring speaker teleponnya tidak ada ya, gue zoom dulu.
Zaring speaker kopong begini, dan lu coba buat teleponan di luar ruangan, misalnya lu lagi di pinggir jalan teleponan gitu, lu bak, hah, hah, apa, what, gua nggak denger gitu, anjir. Itu yang terjadi biasanya. Nah, tapi kan gua keras bang, gua jaring speaker gua cabut jadi keras, jelas suaranya. Iya, itu sesaat doang, nanti debu masuk mengendap, ujung-ujungnya jadi sember dan menghilang dari bumi suara telepon kalian. Nah ini minus berikutnya. Minus berikutnya lagi apa? Sudah pasti dan sudah tidak bukan bagian tampilan fisiknya. Ini jatuhnya bukan lecet pakai, ini udah dent ya. Dent kalian bisa lihat dari mana? Karena di bezelnya itu dan bagian digitizer alias kaca LCD-nya, kaca panel LCD-nya itu sudah keangkat karena ketekan dari bezel yang mendem ke dalam. Nah inilah kondisi yang rata-rata kebanyakan di budget 100 ribuan. Kalau lo beli HP 100 ribu, mau merek apa, mau merek Motorola, Samsung, LG, apapun itu merek ya, lo bakal dapat kondisi yang begini-begini cuy, kalau budget 100 ribuan. Lalu kita pindah ke bagian belakang untuk per minus-minusannya. Nah di sini gue langsung kasih lihat aja kalau lo beli HP 100 ribuan udah pasti lo dikasih baterai yang mirip-mirip kayak gini. Anjay udah pecah nih bagian komponennya. Ini baterai udah disolatif bening gini, kenapa? Karena di bagian bawahnya ini gampang copot. Nah kenapa nggak diganti bang gitu? Logikanya gini men, si doi jual HP harga 100 ribu. Doi pengen beli baterai baru gitu, harganya minimal keluar 30 ribu sampai 50 ribuan. Jadi kembalian dia tuh nggak nyampe 100 ribu kalau dia harus ganti baterai baru. Ya selama gara-gara pakai baterai lama yang agak-agak melendung ini tapi masih bisa nyala, ya udah itu more than enough dan bisa dijual. Dan itulah keadaannya kalau lo beli Android yang touchscreenan begini. Ya beli-beli di forum di harga 100 ribu, lo bakal dapat kondisi baterai yang begini men. Kondisi baterai yang ala kadar ya. Ini sebenarnya masih good condition ya untuk dari sisi fisiknya. Ada yang lebih parah lagi, melendung total. Jadi kalau dipasangin backdoornya dia udah kelihatan hamil gembung gitu di bagian belakang. Nah itu banyak sekali yang jual kayak gitu dengan kondisi seperti itulah intinya di harga 100 ribuan. Tapi nggak salah juga dan lo sebenarnya nggak bisa komplain harga 100 ribu gitu ya kan. Nah minus terakhir yang bisa gue share adalah bagian kameranya berdebu ya. Kalau handphone yang lagi gue pegang ini kenapa berdebu? Karena kacanya pecah sedikit tuh di bagian atas. Nah tapi kebanyakan HP 100 ribu nggak mesti pecah juga. Itu debu-debu udah pada masuk tuh ke bagian lensanya. Karena kebanyakan HP 100 ribu umurnya udah terlalu tuir dan memang HP-nya itu belum ada sertifikat IP/IP-an. Jadi memang ada kerenggangan-kerenggangan yang wajar terjadi di HP-nya dan udah pasti. Dan of course sekali handphone Android yang kekinian udah jauh lebih upgrade kalau dibandingkan yang sekarang. Udah pasti bongkaran. Jadi wajar kalau ada debu-debunya. Itu minusan yang pasti lu dapat. Oke, mungkin sampai di sini aja pembahasan gue mengenai HP 100 ribuan. Gue nggak tahu nih konten cocok buat siapa, dan barangkali lu yang lagi nonton video ini ada kepikiran buat beli HP 100 ribuan, coba tulis di kolom komen kira-kira HP 100 ribu model apa yang bakal lu beli di tahun 2025. Duar.